Shalom, Horas bagi kita semua. Pada hari ini, aku akan menceritakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi suku Batak. Pastinya kita semua tahu dong siapa dia. Ya, dia adalah Ingwer Ludwig Nommensen. Beliau lahir 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil yang bernama Nordstrand di Jerman Utara. Sejak kecil, Nommensen hidup menderita karena keluarga mereka sangat miskin, sehingga dia harus membantu keluarganya mencari nafkah. Pada usia 8 tahun, ia sudah bekerja menjadi pengembala angsa, domba, menjadi tukang atap, dan juga petani. Semua itu beliau lakukan demi kelangsungan hidupnya dan membantu keluarganya. Nommensen adalah sosok yang rajin belajar. Dia selalu dibantu orang tuanya belajar berbagai hal. Hobinya adalah membaca kitab Injil, karena Injil memberikan semangat dalam hidupnya. Pada usia 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah. Berbulan-bulan dia sakit dan terbaring di tempat tidur. Waktu itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kesembuhan dan berjanji, jika dia sembuh, dia akan memberitakan Injil kepada orang kafir. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Nommensen. Dan akhirnya Nommensen bisa sembuh. Pada usia 20 tahun, Nommensen berangkat ke Bremen dan dia melamar menjadi penginjil seperti yang dijanjikannya. Dia belajar kurang lebih 4 tahun di lembaga misionaris RMG. Kemudian setelah lulus, dia ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861 dan ditugaskan di Sumatera. Sebelum berangkat ke tanah Batak, Nommensen sudah belajar bahasa dan budaya Batak Toba. Dan dalam waktu 2 bulan, Nommensen sudah menguasai bahasa Batak dan Melayu. Nommensen tiba di Padang pada tanggal 14 Mei 1862 dan melanjutkan perjalanan ke Sibolga, Barus, Sipirok menuju Rurasilindung. Setelah tiba di antara perbukitan Lumban Baringin, Sitompul dan Pansur Rapituh, Nommensen berdoa, "Ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Tempat ini sekarang kita kenal dengan nama Taman Wisata Rohani Salib Kasih, Tarutung, Tapanuli Utara. Pada zaman itu, masyarakat Rurasilindung masih hidup dalam kegelapan dan belum mengenal Tuhan. Mereka hanya percaya kepada arwah-arwah leluhur dan benda-benda berhala. Di tempat ini, misi Nommensen tidak berjalan mulus. Namun, karena dia sudah menguasai bahasa dan budaya Batak, ia pun diterima di tempat tersebut dan berhasil menjalin persahabatan dengan raja-raja yang paling berpengaruh di Silindung saat itu, yaitu Raja Amandari dan Raja Pontas Lumbantobi. Berkat persahabatan yang terjalin baik tersebut, Nommensen bisa mendirikan gereja di Huta Dame, sekitar desa Said Nihuta, Tarutung. Kemudian, atas tawaran Raja Pontas, maka turut pula didirikan jemaat di desa Pearaja yang kini menjadi pusat gereja HKBP. Atas jasanya itu, RMG kemudian mengangkat Nommensen menjadi Eporus pada tahun 1881. Nommensen mengabdi di tanah Batak selama lebih setengah abad. Banyak hal baik dan luar biasa yang sudah dilakukan Nommensen, yaitu menyebarkan firman Tuhan, membaptis ratusan ribu orang, mendirikan ratusan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Salah satu karya terbesarnya adalah menulis kitab Perjanjian Baru dalam aksara Batak. Nommensen mempersiapkan generasi penerus dengan mentahbiskan pendeta-pendeta mulai dari daerah Silindung, Toba Samosir, sampai daerah Simalungun dan daerah lainnya. Kita sebagai orang Batak generasi penerus Nommensen patut bersyukur atas jasa dan pengabdian Opui Nommensen. Nah, itu dia teman-teman, perjuangan Nommensen dalam perjalanan misionarisnya di tanah Batak. Pastinya tidak mudah, bukan?
Begitupun dengan kondisi kita saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita temui. Kita harus ibadah dari rumah, sekolah dari rumah, dan kegiatan tersebut kita lakukan secara online. Yang mana kita sering terkendala jaringan internet. Kita tidak ada kesempatan untuk bermain langsung bersama teman-teman kita. Begitupun dengan orang tua kita. Dalam kondisi pandemi ini, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan kesulitan ekonomi. Tetapi, sesulit apapun kondisi kita saat ini, kita harus percaya pada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, yang bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberimu jalan keluar hingga kamu dapat menanggungnya. Untuk itulah kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kita dapat melalui keadaan yang sulit ini jika kita berusaha dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, taat, dan setia kepadanya. Hal ini bisa kita wujudkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kita agar keadaan bangsa dan negara kita bisa pulih kembali. Begitu pula keadaan bangsa di seluruh dunia ini sehingga kita bisa hidup normal kembali. Nah teman-teman, demikian ceritaku pada perayaan HUT HKBP ke-160 tahun. HKBP bersinar. Kami tetap berpesan untuk kita semua, tetap ikuti protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Mau lihat Tuhan Yesus memberkati.